Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Sari Ramadhani sebagai moderator, kemudian ada Nur Faizi sebagai pemateri, kemudian ada Zahra Nur Fatihah sebagai pemateri. Baiklah, kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai infeksi oleh bakteri, jamur, dan virus. Pada kali ini kita akan membahas infeksi saluran pernafasan, kemudian ada infeksi saluran pencernaan, kemudian ada infeksi seksual, kemudian infeksi oportunistik, sama infeksi nosokomial. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu infeksi. Infeksi itu sendiri adalah keadaan terganggunya fisiologis tubuh yang disebabkan oleh mikroba yang biasanya bersifat menular. Bakteri dan jamur yang berkembang dalam tubuh manusia dapat menyebabkan beberapa infeksi. Nah, pertama kita akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan atau lebih dikenal dengan ISPA adalah radang akut saluran pernafasan ataupun bahan yang disebabkan oleh infeksi jasad renik seperti bakteri, virus maupun rickettsia tanpa atau disengkim paru. ISPA ini adalah penyakit disebabkan oleh virus, bakteri maupun rickettsia. Bakteri yang umum menginfeksi saluran pernafasan itu seperti grup A dari Streptococcus, kemudian ada Pneumococcus. Kemudian ada juga disebabkan oleh influenza yang terutama dijumpai pada anak-anak kecil. Nah, ISPA ini dapat dikelompokkan berdasarkan 3 kategori. Yang pertama berdasarkan lokasi anatomik, kemudian berdasarkan etiologi atau penyebab, kemudian berdasarkan derajat keparahan penyakit. Yang pertama, klasifikasi ISPA berdasarkan lokasi anatomik itu dibedakan atas 2. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan atas akut, yang yaitu infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang hidung dengan organ indeksnya, misalnya rinitis akut dan sinusitis akut. Kemudian ada infeksi saluran pernafasan bawah akut, yaitu infeksi ini menyerang organ saluran pernafasan bagian bawah seperti epiglotis sampai alveoli paru, misalnya bronkitis akut sama bronkiolitis sama pneumonia. Kemudian, berdasarkan penyebabnya, ISPA itu dapat dibagi menjadi virus penyebab utama ISPA sama bakteri penyebab utama ISPA. Berarti ISPA ini ada disebabkan oleh virus, ada juga yang disebabkan oleh bakteri. Untuk selanjutnya, klasifikasi ISPA berdasarkan derajat keparahannya itu, ISPA itu biasanya ada ISPA ringan, ada ISPA sedang, dan ISPA berat. Kemudian, infeksi saluran pernafasan atas akut itu yang pertama itu contohnya adalah seperti salesma. Salesma itu merupakan gabungan berbagai gejala yang mengganggu saluran nafas bagian atas, umumnya itu seperti lendir. Keadaan ini disebut juga yang sering kita sebut dengan pilek atau diberikan dengan rinitis akut atau rinitis infeksi. Common cold disebabkan oleh mediator radang lokal yang merangsang serabut syaraf nyeri dan sampai nebrosis sel epitel terbatas. Kemudian ada faringitis atau tonsilitis. Adalah infeksi ini umumnya disebabkan oleh virus dan sedikit dari golongan Streptococcus. Di mana infeksi ini ditandai dengan sakit tenggorokan, suhu badan meninggi, kadang-kadang muntah dan sakit perut. Biasanya ditunjukkan pada pemeriksaan kelenjar di sudut rahangnya itu membengkak, kemudian ada tonsel merah dan meradang. Biasanya kalau untuk kasus ringan, yaitu tanpa infeksi sekunder akan membaik sendiri tanpa obat. Namun jika telah infeksi lanjut akan lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Kemudian, infeksi saluran bawah akut itu seperti laringitis akut dan laringtrakeos dan bronkitis akut itu adalah kedua penyakit ini itu adalah suatu penyakit yang keradangan pada laring atau laringotrakea bronkosnya itu disebabkan oleh infeksi virus. Virus itu ada virus Croup atau subglottic Croup. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis itu sendiri adalah penyakit yang berasal dari saluran pernafasan atas maupun bawah, di mana secara bersamaan dengan penyakit saluran pernafasan lainnya itu seperti sinobronkitis, bronkitis, dan asma. Di mana bronkitis ini dapat disebabkan oleh infeksi oleh virus maupun bakteri dan jamur. Alergi atau seperti asma disebabkan kemudian ada
pengaruh kimiawinya seperti aspirasi susu, isi lambung, asap rokok, dan ataupun uap gas yang merangsang. Kemudian ada bronkiolitis. Bronkiolitis itu sendiri adalah penyakit infeksi paru akut yang menyerang bayi, di mana biasanya itu ditandai dengan obstruksi saluran nafas kecil karena proses radang, di mana sebagian besar hampir 50% disebabkan oleh virus respiratory syncytia. Penyebabnya itu ada virus influenza dan lain sebagainya. Kemudian ada pneumonia, adalah radang disebabkan oleh bakteri seperti pneumonia dan juga disebabkan oleh virus, jamur, fungi, dan protozoa maupun bahan kimia lainnya. Nah, selanjutnya infeksi itu tidak hanya menyerang pada saluran pernafasan saja, ada juga infeksi saluran pencernaan. Di mana infeksi saluran pencernaan itu disebut juga dengan gastroenteritis atau gastro adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi dan atau peradangan pada saluran pencernaan, di mana gastroenteritis ini merupakan peradangan pada lambung, usus kecil dan usus besar dengan berbagai kondisi patologis dari saluran gastrointestinal dengan manifestasi diare dan atau tanpa disertai muntah serta ketidaknyamanan abdomen, di mana penyakit infeksi saluran pencernaan ini adalah suatu keadaan peningkatan frekuensi atau konsisten feses yang lebih cair atau lebih kita kenal dengan diare, di mana feses dengan kandungan air yang banyak itu disertai dengan darah ataupun lendir. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, patogenesis diare itu biasanya pada patogenesis diare akut itu digambarkan sebagai berikut, di mana mikroba itu masuk ke dalam saluran pencernaan kita, baik melalui makanan ataupun perantara tangan kita yang kotor. Kemudian mikroorganisme tersebut berkembang biak setelah berhasil melewati asam lambung, dibentuknya lah toksin atau endotoksin oleh mikroorganisme itu sendiri, di mana adanya rangsangan pada mukosa usus yang menyebabkan terjadinya hiperperistaltik dan sekresi cairan usus mengakibatkan terjadinya diare, sehingga feses kita itu memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dia tuh encer. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang infeksi seksual akan dijelaskan oleh Zahra Nur Fatihah. Kepada Zahra dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai infeksi seksual. Next. Nah, infeksi seksual atau infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang disebabkan atau ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Baik itu lewat vagina, dubur, ataupun mulut, baik itu yang berlawanan jenis maupun sesama jenis, itu juga akan terjadi penularan. Nah, di mana penyakit ini bukan hanya terbatas dari daerah genital saja, tetapi juga pada daerah ekstragenital juga akan terkena. Nah, untuk kelompok usia yang paling riskan terkena masalah infeksi seksual ini, yaitu adalah remaja sampai dengan dewasa muda, yaitu sekitar usia 15 tahun sampai dengan 24 tahun. Next. Nah, untuk kelompok infeksi seksual itu ada 4. Yang pertama ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, yang disebabkan oleh jamur, yang disebabkan oleh protozoa atau ektoparasit, dan yang disebabkan oleh virus. Nah, yang pertama untuk yang disebabkan oleh bakteri itu contoh penyakitnya adalah gonore, infeksi genital non-spesifik, sifilis, ulcus mole, lymphoma granuloma venerum, dan vaginosis bakterial. Nah, kemudian yang disebabkan oleh jamur itu ada Candidiosis genitalis, yang disebabkan oleh virus ada herpes genitalis, HIV dan AIDS, hepatitis B, molluscus contagiosum, Condyloma acuminata. Kemudian, infeksi yang disebabkan oleh protozoa dan ektoparasit, itu contohnya adalah trichomoniasis. Kemudian ada pediculosis pubis dan scabies. Nah, yang pertama dibahas adalah gonore.
Next. Oke, Neisseria gonorrhoeae itu bisa terlihat pada gambar, itu adalah penyakit infeksi seksual, yang mana itu inkubasinya pada pria sekitar 2 sampai dengan 5 hari, sedangkan gejala pada wanita itu sulit diketahui karena sering asimptomatik. Kemudian yang kedua itu sifilis atau Treponema pallidum, atau yang bisa disebut juga singa, di mana merupakan penyakit penahun dengan remisi dan eksebasi dapat menyerang seluruh organ tubuh, di mana dia mempunyai periode laten tanpa manifestasi pada tubuh dan dapat ditularkan dari ibu ke janinnya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada Haemophilus ducresi, yaitu adalah disebabkan oleh Streptobacillus gram negatif, yang merupakan penyakit infeksi genitalia akut. Bisa terlihat pada gambar. Next. Oke. Yang keempat ada lymphogranuloma venerum. Itu adalah infeksi menular seksual yang mengenai sistem saluran pembuluh limfe dan kelenjar limfe, yang mana itu pada daerah genital, inguinal, anus, dan rektum. Penyebabnya itu karena adanya bakteri Chlamydia trachomatis yang merupakan organisme dengan sifat sebagai bakteri dalam pembelahan sel, metabolisme, struktur, maupun kepekaan terhadap antibiotika dan kemoterapi, dan sebagian lagi itu bersifat disebabkan oleh virus yang memerlukan sel hidup untuk berkembang biak. Kemudian, yang selanjutnya, itu ada granuloma inguinal. Itu adalah penyakit yang timbul akibat proses granuloma pada daerah anogenital dan inguinal. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada herpes genitalis. Itu adalah penyakit atau infeksi yang disebabkan pada genital dan disebabkan oleh herpes simplex virus. Next. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada non-specific uretritis, adalah peradangan uretra yang penyebabnya dengan pemeriksaan sederhana tidak dapat diketahui atau dipastikan. Organisme penyebab uretritis ini pun beragam, di mana 30-50% itu disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, kemudian sekitar 10-40%-nya oleh Uroplasma ureoticum, dan beberapa 20%-nya itu oleh bakteri-bakteri lain, seperti herpes simplex, atau bisa juga Trichomonas vaginalis, dan lain-lain. Selanjutnya, infeksi seksual selanjutnya itu ada trichomoniasis. Trichomoniasis adalah infeksi penyakit yang disebabkan oleh protozoa, yaitu ada Trichomonas vaginalis, yang mana itu ditularkan melalui hubungan seksual dan sering menyerang tractus urogenitalis pada bagian bawah pada pria maupun wanita. Namun peranannya pada pria itu masih diragukan, lebih banyak pada wanita. Next. Oke. Selanjutnya itu ada candidiasis. Itu infeksi manifestasi klinis yang disebabkan oleh Candida atau Candida albicans. Sebagian besar itu karena dari genus Candida, yang mana Candida pada wanita itu timbul pada disebut vaginitis dan dapat meluas sampai ke vulva. Jika mukosa vaginalnya sudah terinfeksi, itu disebut candidiosis vaginalis. Kemudian itu ada selanjutnya infeksi vaginosis bakterial. Itu ada ekosistem vagina yang dimana terjadi pergantian dari lactobacillus yang normalnya memproduksi H2O2 di vagina dengan bakteri anaerob. Nantinya akan meningkatkan pH dari yang nilainya kurang 4,5 sampai menjadi 7. Kemudian selanjutnya itu ada infeksi Candyloma acuminata. Itu adalah infeksi yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HP dengan kelainan berupa fibrin epiteloma pada kulit dan muka.
atau biasanya itu disebut juga dengan genital warts atau kulit kelamin atau penyakit tigar ayam. Selanjutnya, skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi dan sensitisasi Sarcoptes scabies, yang mana itu gambaran klinisnya terjadi pada malam hari karena aktivitas tungau meningkat pada suhu kulit yang lembab dan hangat. Kemudian infeksi selanjutnya itu adalah virus hepatitis, di mana itu menyebabkan peradangan pada hepar atau hati dengan gejala klinik berupa penyakit kuning akut yang disertai malas, mual, muntah, serta dapat pula disertai peningkatan suhu badan. Yang terakhir itu ada acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS, yaitu adalah kumpulan gejala yang timbul akibat menurunnya kekebalan suhu tubuh yang diperoleh, disebabkan karena human immunodeficiency virus atau HIV. Jika sudah masuk ke dalam tubuh, HIV itu akan menyerang sel-sel darah putih yang mengatur sistem kekebalan tubuh, yaitu sel-sel penolong atau sel T helper. Nantinya kekebalan tubuh dari seseorang itu akan menurun, kemudian akan menimbulkan gejala-gejala penyakit lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang infeksi oportunistik akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Nur Faizi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang infeksi oportunistik. Infeksi ini adalah infeksi yang terjadi akibat adanya penurunan sistem kekebalan tubuh. Infeksi ini biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang yang kekebalan tubuhnya normal, namun dapat berakibat fatal pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pada penderita AIDS. Infeksi oportunistik ini dapat disebabkan oleh bakteri, misalnya tuberkulosis, infeksi salmonella, dan yang disebabkan oleh virus, misalnya herpes simplex virus, cytomegalovirus, dan yang disebabkan oleh jamur, misalnya candidiasis, cryptococcosis, pneumocystis jirovecii, dan yang disebabkan oleh parasit, misalnya cryptosporidiosis. Infeksi oportunistik dapat menjadi bahaya pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya rendah, seperti pada penderita AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. HIV adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sel limfosit TCD4 merupakan sel target dari HIV, yang mana penurunan jumlah dan fungsi sel TCD4 akibat efek dari sitopatik infeksi HIV. Dengan penurunan status imun, maka berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan protozoa cenderung tumbuh dan berkembang biak. Tapi bukan hanya penderita penyakit AIDS yang bisa disebabkan infeksi oportunistik, namun semua kondisi yang membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dapat menjadi pintu bagi infeksi oportunistik untuk masuk. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari infeksi oportunistik. Yang pertama adalah candidiasis, merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur candida yang bisa muncul di berbagai bagian tubuh manapun. Orang dengan infeksi HIV sering mengalami candidiasis, terutama di mulut dan vagina. Jenis yang kedua ada pneumonia, adalah infeksi oportunistik yang paling serius bagi penderita HIV, karena infeksi pneumonia ini bisa terjadi pada penderita HIV adalah pneumocystis pneumonia yang dapat diobati dengan antibiotik.
Jenis yang ketiga adalah kanker serviks. Kanker ini dimulai di dalam leher rahim atau serviks yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kemunculan dari kanker ini dideteksi dengan dini dan segera ditangani bila dilakukan pemeriksaan screening secara rutin, yaitu dengan pap smear. Jenis yang keempat ada cryptosporidiosis. Adalah infeksi pada saluran cerna yang disebabkan oleh parasit Cryptosporidium. Penyakit ini mengakibatkan diare dengan feses yang cair. Pada penderita HIV, penyakit ini bisa bertahan lama dan menyebabkan gejala yang lebih parah. Jenis yang kelima itu ada herpes simplex. Virus ini dapat menyebabkan munculnya gelembung kecil dan luka yang sangat khas di mulut dan alat kelamin. Herpes simplex bisa menular lewat hubungan seksual, bisa juga menular dari ibu ke bayinya melalui proses persalinan. Selain di mulut dan alat kelamin, infeksi ini juga dapat menyerang saluran pernafasan. Orang dengan daya tahan tubuh yang lebih rendah, maka akan lebih mudah terkena herpes simplex, dan gejala yang dialami juga akan lebih berat. Jenis yang keenam yaitu ada toxoplasmosis, yang mana infeksi ini disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Pada orang sehat, infeksi ini umumnya tidak berbahaya, namun pada orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, toxoplasmosis dapat menyerang otak dan menyebabkan gangguan. Dan jenis yang terakhir itu ada tuberkulosis, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui percikan ludah ketika penderita batuk, bersin, atau bicara. Penderita AIDS sangat mudah terkena penyakit tuberkulosis. Bila tidak diobati, penyakit ini akan menyebabkan kematian. Dan materi yang terakhir yaitu infeksi nosokomial. Yang mana infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seorang dikatakan terkena infeksi ini jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien sudah pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada para pekerja di rumah sakit. Beberapa penyakit umum terjadi akibat infeksi nosokomial, diantaranya yaitu infeksi aliran darah primer, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka operasi. Infeksi nosokomial ini disebabkan oleh bakteri yang beredar di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri bisa menjadi flora normal. Bakteri yang resisten adalah ketika antibiotik menjadi kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Penggunaan dari antibiotik ini yang tidak tepat akan mengakibatkan bakteri yang ada dalam tubuh manusia berubah karakter dan menjadi tahan terhadap antibiotik. Rumah sakit merupakan tempat berbagai jenis pasien, sehingga bakteri yang resisten tersebut dapat menyebar di lingkungan rumah sakit dan akan lebih sulit untuk ditangani bila menjangkiti seseorang. Pengobatan awal dari infeksi nosokomial ini adalah pemberian antibiotik secara empiris. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri yang lebih spesifik. Selanjutnya, yaitu komplikasi infeksi nosokomial. Komplikasi yang pertama yaitu endokarditis. Endokarditis adalah infeksi pada endokardium, yaitu lapisan bagian dalam jantung. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh masuknya bakteri ke aliran darah yang kemudian menginfeksi bagian jantung yang rusak. Bila kondisi ini tidak segera ditangani, endokarditis dapat merusak katup jantung dan memicu komplikasi yang berbahaya.
Kuman-kuman tersebut dapat masuk ke aliran darah melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, luka di mulut. Yang kedua, organ lain yang telah terinfeksi sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kateter urin. Yang keempat, melalui jarum suntik yang terkontaminasi. Komplikasi selanjutnya adalah gagal ginjal. Yang mana gagal ginjal dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu kerusakan langsung pada ginjal, kurangnya pasokan darah ke ginjal, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih, sehingga urin tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Dan komplikasi yang terakhir yaitu sepsis, disebabkan oleh respon sistem kekebalan tubuh yang tidak terkendali terhadap infeksi. Sepsis dapat timbul akibat infeksi virus, bakteri, jamur di bagian tubuh manapun. Tapi infeksi yang sering muncul, yang sering memicu sepsis adalah paru-paru basah. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.